Perkenalkan, saya adalah Michael Richard Sardadi, dokter muda di anestesi periode 3 Mei sampai 13 Juni 2021. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai perioperative medicine in general anesthesia. Jadi apa itu perioperative medicine? Perioperative medicine itu merupakan perawatan pasien dari persiapan pasien hingga operasi telah selesai, yaitu pasien pada proses pemulihan. Tujuannya sendiri adalah untuk mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Waktu-waktu perioperatif medicine ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama preoperatif, sebelum operasi, intraoperatif, pada saat operasi berlangsung, dan postoperatif, yaitu setelah operasi selesai. Yang pertama adalah preoperatif. Jadi tujuan dari evaluasi preoperatif ini antara lain memiliki ultimate goal untuk meningkatkan kepuasan pasien. Cara-cara yang dilakukan antara lain dengan mengurangi morbiditas dan mortalitas, memantau kondisi sistem organ yang akan dioperasi, membangun raport dokter dan pasien, kemudian menemukan potensi masalah dan risiko perioperatif, dan juga menentukan rencana perawatan sehingga bisa menurunkan biaya, durasi perawatan, dan risiko pembatalan operasi. Berikut adalah alur preoperatif dari pasien. Mulai dari memperoleh raport, kemudian kita melakukan risk assessment, hingga dokumentasi persetujuan atau penolakan pasien, kemudian persiapan pasien. Berikut adalah penjelasan mengenai raport dokter dengan pasien. Jadi inti dari slide ini adalah dokter harus mampu membangun hubungan baik dengan pasien yang berlandaskan rasa empati supaya pasien bisa terbuka untuk diajak berdiskusi. Selanjutnya mengenai riwayat preoperatif, ada 6 poin yang kita tanyakan. Yang pertama adalah mengenai riwayat sekarang atau penyakit lain. Untuk menanyakan riwayat penyakit sekarang, sama seperti Secret Seven, kita tanyakan mulai dari lokasi, hingga faktor memperberat, memperingan, dan analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Untuk riwayat penyakit lain, kita tanyakan 6 poin seperti tertera pada slide. Untuk poin nomor 5, khusus ditanyakan pada pasien perempuan, mengenai riwayat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Selanjutnya mengenai kebiasaan khusus, kita tanyakan juga kebiasaan merokok pasien. Jadi karena merokok itu mampu mempengaruhi sistem kardiovaskular, yaitu dengan cara meningkatkan risiko penyakit PJK dan cerebrovaskular. Kemudian nikotin juga akan merangsang saraf simpatis sehingga meningkatkan heart rate dan juga dapat menyebabkan spasme koroner. Untuk sistem respirasi sendiri dapat menyebabkan CA paru, PPOK, hiperaktif airway, dan yang paling ditekankan adalah gangguan mukosiliar sehingga terjadi produksi sputum yang berlebih. Nantinya kita harus mengonsider penggunaan saksian pada saat prosedur intubasi apabila pasien belum berhenti merokok. Berikut adalah rekomendasi penghentian rokok atau smoking cessation. Jadi idealnya itu pasien berhenti merokok 2 bulan sebelum operasi untuk mengurangi risiko bronkospasme dan sekresi bronkial. Kebiasaan khusus yang kedua adalah alkohol. Jadi apabila pasien mengkonsumsi alkohol, bisa dikatakan bahwa pasien sudah memiliki perubahan psikomotor sehingga akan menambah efek dari obat sedatif. Kemudian pada pasien dengan chronic heavy alcohol use, terjadi peningkatan komplikasi pasca operasi sebesar 2-5 kali lipat. Kemudian itu akan membuat durasi rawat inap pasien bertambah. Selain itu kita juga perlu memikirkan mengenai perubahan struktur hepar sehingga terjadi metabolisme obat-obatan yang terganggu. Hal ini nanti akan berpengaruh terhadap dosis obat bius dan waktu bangun pasien. Kemudian mengenai adiksi obat-obatan terlarang, jadi dokter juga harus mampu menggali mengenai adiksi pasien terhadap narkotika karena bisa saja muncul withdrawal syndrome, sehingga kita bisa mempersiapkan obatnya terlebih dahulu. Untuk riwayat pengobatan, yang pertama alergi obat, ini dicari dari anamnesis ampel. Kemudian interaksi obat dengan agen anestesi, di sini saya cantumkan 2. Yang pertama opioid dan antikolinergik, dia mampu menurunkan motilitas GI tract sehingga absorpsi obatnya meningkat. Kemudian mengenai opioid dan trisiklik antidepresan pada pasien-pasien yang mengalami depresi, jadi TCA itu akan menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dopamin di celah sinap sehingga dapat meningkatkan analgesia dan risiko depresi napas pada pasien. Selanjutnya mengenai riwayat anestesi dan pembedahan. Jadi kita tanyakan operasi sebelumnya dia menggunakan anestesi jenis apa. Kemudian apabila merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain, kita bisa melihat di les pasien.
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada pasien perempuan kita tanyakan riwayat menstruasi, persalinan, dan kehamilan. Mengenai riwayat keluarga, di sini kita diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi herediter, seperti misalnya yang berkaitan dengan darah, von Willebrand disease, ataupun hemofilia. Kemudian juga mungkin ini adalah materi yang agak sedikit sensitif, jadi kita harus bisa mengidentifikasi pasien apakah termasuk dalam populasi khusus atau tidak. Misalnya pasien apakah merupakan Jehovah Witness atau tidak, karena Jehovah Witness dia menolak transfusi darah dari orang lain. Kemudian mengenai makan dan minum terakhir, jadi sebelum operasi juga ada puasa prabedah. Puasa prabedah ini tujuannya untuk mengosongkan lambung supaya ketika operasi tidak akan mengurangi risiko aspirasi paru. Kalau misalnya kasusnya emergensi dan pasiennya belum melakukan persiapan puasa prabedah, maka kita dapat memberikan obat-obatan untuk mempercepat pengosongan lambung, misalnya metoclopramid. Berikut adalah tabel bahan makanan dan periode puasa. Jadi kita juga KIE pasien sebisa mungkin untuk menghindari makanan yang berlemak, karena makanan yang berlemak itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Mengenai pemeriksaan fisik yang dicek ada 3 komponen. Yang pertama vital sign, kemudian airway. Jadi airway ini yang dicek adalah Lemon dan Malampati score untuk mengecek apakah ada kesulitan dalam melakukan intubasi atau tidak. Kemudian bakteri, jadi untuk mengecek kelainan kongenital. Dari anestesi sendiri mengenal pemeriksaan fisik 6 poin, yaitu B1 sampai B6 yang dicek antara lain sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskuler, gastrointestinal, urogenital, hingga muskuloskeletal. Berikut adalah Lemon Airway Assessment Method. Jadi Lemon itu merupakan sebuah akronim. L-nya adalah kita look externally. Kita lihat ada facial trauma, large incisor atau gigi seri yang besar. Kemudian apakah ada facial hair dan apakah ada lidah yang besar. Kemudian kita evaluasi 332 rule. M-nya adalah Malampati score, O-nya airway obstruction, N-nya neck mobility. Berikut adalah 332 rule. Jadi kita cek jarak interincisifumnya, dan ini pasiennya harus dalam kondisi yang duduk, posisi pasien harus duduk. Kemudian supaya sekalian kita nanti akan mengecek malampatinya. Di sini menggunakan jari tangan pasien, dicek jarak interincisifumnya apakah 3 finger breadths, kemudian jarak mental hyoid harusnya 3 finger breadths juga, dan tirohyoid 2 finger breadths. Berikut adalah pemeriksaan malampati. Jadi malampati score itu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama, complete visualization of the soft palate. Jadi soft palate kita bisa melihat, kemudian pilarnya juga masih terlihat, ufulanya sangat terlihat jelas. Kelas 2, lidahnya agak naik, namun ufulanya masih terlihat. Untuk kelas 3, kita hanya bisa melihat base of the ufulanya saja. Untuk kelas 4, soft palate-nya itu bahkan sudah tidak terlihat. Jadi kita hanya bisa melihat hard palate-nya saja. Mengenai pemeriksaan penunjang, di sini kita harus menyesuaikan pemeriksaan penunjang yang kita sarankan kepada pasien mengingat kondisi finansial pasien. Juga kita harus melakukannya seefisien mungkin sehingga tidak membuang-buang sumber daya. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan antara lain pemeriksaan darah tepi, INR, APTT, untuk mengetahui koagulasi darah pasien, kemudian elektrolit dan kreatinin, gula darah puasa, EKG, toraks foto, ekokardiografi, dan spirometri. Selanjutnya adalah risk assessment. Jadi tujuannya untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan. Dikenal sebagai status fisik ASA karena ia mengacu pada American Society of Anesthesiologists. Berikut adalah risk assessment, status fisik ASA. Jadi kelasnya bervariasi antara kelas 1 sampai kelas 6. Dan kalau prosedurnya darurat, maka penulisan status fisik ASA diikuti oleh akhiran E. Untuk morbiditasnya sendiri, maksud saya mortalitas, jadi bervariasi mulai dari kelas 1 yang paling kecil hingga kelas 5 yang paling besar. Informed consent, jadi mungkin kedengarannya sepele, tapi kita harus memastikan pasien betul-betul
sudah mengerti mengenai prosedur dan risiko yang akan diterima. Di sini juga kita minta pasien untuk menandatangani lembar persetujuan ataupun penolakan. Selanjutnya mengenai persiapan pasien sebelum masuk ke ruang operasi, jadi pasien harus melepaskan aksesoris seperti anting, cincin, gelang, dan jam tangan. Kemudian kita evaluasi ulang status dan catatan medis pasien. Selanjutnya mengenai premedikasi. Jadi apa itu premedikasi? Premedikasi itu adalah pemberian obat-obatan untuk mencapai kondisi optimal agar prosedur anestesi berjalan dengan lancar. Periode pemberian premedikasi sebelum induksi itu dibagi berdasarkan jalur administrasinya. Pada jalur intravena kita berikan 1-5 menit sebelum induksi. Intramuskular setengah jam sampai 1 jam sebelum induksi. Dan untuk jalur oral 1-1,5 jam sebelum induksi. Berikut adalah obat-obatan yang bisa kita berikan. Jadi apabila pasiennya cemas, kita bisa berikan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, atau midazolam. Kemudian untuk mengurangi produksi mukus bisa diberikan antikolinergik. Untuk antiemetik ini diindikasikan pada pasien dengan FL score risiko PONV yang tinggi, misalnya seperti pada wanita, tidak merokok, dengan penggunaan opioid, dan riwayat PONV sebelumnya. Untuk profilaksis aspirasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menggunakan metoclopramid, dan untuk mencegah reaksi alergi, kita menggunakan antihistamin H1 blocker, seperti cetirizine dan loratadine. Untuk opioid, di sini yang biasa digunakan adalah fentanyl ataupun morfin. Tujuannya ada 3. Yang pertama, menumpukan respons simpatoadrenal. Misalnya saat intubasi, pasien akan mengalami peningkatan nadi dan tensi. Kemudian yang kedua, untuk analgesi, menurunkan intensitas nyeri dan sedasi. Jadi morfin itu memiliki efek sedasi tanpa efek anksiolitik. Selanjutnya mengenai intraoperatif. Jadi intraoperatif itu dimulai pada saat pasien dipindahkan ke ruang operasi hingga pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Di sini terdapat rekam medis intraoperatif yang bermanfaat supaya kita sebagai dokter mendapatkan informasi sedini mungkin sehingga masalah intraoperatif dapat segera tertangani dengan baik. Kemudian dokumentasi untuk tindakan selanjutnya dan untuk kepentingan mediko-legal. Berikut adalah halaman pertama rekam medis intraoperatif RSUP Sanglah. Kemudian ini adalah catatan ruang pemulihan. Jadi catatan ruang pemulihan ini diisi setelah pasien dipindahkan dari kamar operasi ke ruang pemulihan. Kemudian diisi juga waktu pasien tiba di ruang pemulihan jam berapa, kondisinya seperti apa, dan jenis obat-obatan yang digunakan pasien. Kemudian di sini karena skop pembahasannya adalah general anestesia, maka skor pasca anestesinya menggunakan Aldred score. Ini adalah hal-hal yang kita kerjakan selama periode intraoperatif, mulai dari monitoring hingga membangunkan pasien dan pemulihan. Untuk monitoring pasien, di sini bisa menggunakan beberapa alat bantu, yaitu pulse oximetry, ETCO2, EKG, non-invasive blood pressure, suhu tubuh, dan monitoring khusus lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Untuk NIBP ini menggunakan manset pada lengan, tapi hasil bacanya tidak real time, karena hasil bacanya itu menggunakan periode beberapa menit sekali, baru dicek. Sedangkan ada juga invasive blood pressure, jadi transdusernya diletakkan dalam arteri pasien sehingga bacaan tekanan darah real time, berubah-ubah setiap detiknya. Untuk positioning pasien biasanya dilakukan pada posisi supinasi, setelah itu pasien diposisikan kembali sesuai dengan tipe pembedahan, tapi ada juga beberapa posisi lainnya, misalnya litotomi, lateral, prone, dan sitting. Hal ini dilakukan pada saat induksi. Untuk pemilihan jenis anestesinya di sini general anestesia, jadi definisinya sendiri adalah pemberian agen anestesi yang menyebabkan pasien jatuh dalam keadaan tidak sadar yang bersifat sementara disertai absennya persepsi nyeri di seluruh tubuh. Efek dari GA ini sendiri adalah analgesia, yaitu pasien bebas dari rasa nyeri, dan relaksasi otot. Kelebihan dari general anestesia ini adalah cocok bagi pasien yang tidak kooperatif, sehingga mempermudah kerja dokter. Selain itu, cocok juga digunakan pada operasi yang berisiko tinggi bagi pasien. Kekurangannya adalah insiden PONV lebih tinggi, mempengaruhi tingkat kesadaran, dapat berefek pada sistem organ lain, dan perawatan yang lebih kompleks. Berikut mengenai induksi anestesi. Jadi kita bisa lakukan melalui 4 jalur.
IV, IM, rektal, ataupun inhalasi. Untuk yang inhalasi ini merupakan teknik yang paling tidak invasif, sehingga kita bisa gunakan pada pasien yang misalnya takut jarum suntik dan pada pasien dengan vena yang tidak dapat diakses. Untuk persiapan prainduksi, kita harus memastikan mesin anestesinya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk intubasi kita persiapan statik. Pastikan identitas pasien itu yang kita mau kerjakan sudah sesuai. Kita lakukan reevaluasi prainduksi mengenai riwayat pemeriksaan persetujuan pasien. Kita lakukan pemberian premedikasi dan pastikan ketersediaan produk darah, kebutuhan cairan. Kita perkirakan urine output dan kemungkinan blood loss. Berikut adalah statics. Jadi statics itu adalah persiapan sebelum kita intubasi. S yang pertama adalah scope. Jadi scope-nya ini terdiri dari 3. Ada Miller, McIntosh, dan McGrath. Kalau Miller itu blade-nya lurus dan dianjurkan untuk anak kecil. Jadi nanti dia akan menyisihkan tepat di atas epiglotis, di bagian epiglotisnya. Kemudian untuk McIntosh, karena blade-nya lebih melengkung, ini cocok untuk digunakan pada anak yang lebih besar dan orang dewasa. Dan nanti dia akan memegangnya di valvula. Jadi bukan di epiglotis. Untuk McGrath, ini adalah yang paling baru. Ini adalah video laryngoscope. Jadi di ujung blade-nya itu terdapat kamera dan kita bisa melihat di layarnya. Dia memiliki pelapis blade yang disposable dan ini sangat memudahkan dokter anestesi untuk memvisualisasikan jalur napas pasien pada saat proses intubasi. Kemudian T yang kedua adalah tube. Jadi endotracheal tube untuk laki-laki dewasa ukurannya 7,5, untuk perempuan 7. Jadi di sini ada beberapa komponennya. Jadi untuk cuff-nya sendiri kita harus kembangkan agar udara ventilasi itu tidak bocor keluar. Kemudian kita juga bisa mengauskultasi paru kanan kiri untuk memastikan endotracheal tube tidak masuk ke dalam lambung karena dapat menyebabkan distensi lambung dan aspirasi ke paru. Selain itu, tube yang kedua itu bisa menggunakan LMA. Jadi LMA ini merupakan sebuah supraglottic device dan kita gunakan pada saat endotracheal intubation gagal. Untuk A, airway, kita bisa menggunakan sungkup muka dan oropharyngeal tube. Jadi untuk sungkup muka sendiri, pinggirannya itu terdapat rimnya itu berfungsi agar udaranya itu tidak bocor keluar. Kemudian warnanya juga harus transparan, supaya sang dokter itu bisa memperhatikan adanya gas aspirasi yang berembun, kemudian warna kulit pasien, dan segera menyadari bila ada muntah atau regurgitasi. Untuk oropharyngeal tube sendiri bentuknya ada 2, yaitu ada yang Goodell dan ada yang Berman. Tape, jadi ini untuk memfiksasi endotracheal tube pada saat pasien diintubasi. Kemudian introducer, namanya stilet. Jadi stilet itu terpasang pada ujung ETT yang akan dimasukkan ke dalam mulut dan digunakan dalam intubasi yang sulit untuk mempermudah dokter dalam mengarahkan ujung dari ETT ke dalam glotis. Selanjutnya konektor, dia berfungsi untuk menghubungkan tube dengan mesin anestesi. Dan yang terakhir suction, dia berfungsi untuk menyedot cairan pada saat saluran nafas pada saat prosedur pemasangan endotracheal tube. Untuk manajemen airway ini, alat yang digunakan bisa sungkup muka, supraglottic device, dan ETT. Pemilihannya itu berdasarkan pada lokasi, durasi, jenis, dan posisi operasi, serta hal-hal apa yang bisa menjadi penyulit nantinya. Bisa juga menggunakan instrumen pendukung seperti McGrath video laryngoscope untuk mempermudah. Untuk maintenance atau pemeliharaan anestesi ini, jadi apa itu maintenance anestesi dan mengapa perlu dilakukan? Jadi durasi kerja obat induksi itu tidak dapat memfasilitasi keseluruhan dari durasi operasi. Maka dari itu perlu kita lakukan maintenance dosis agar pasien itu tetap mendapatkan efek analgesia. Jadi maintenance-nya itu bisa kita lakukan dengan bantuan syringe pump, baik secara bolus intermittent maupun continuous infusion. Bisa juga menggunakan agen anestesi inhalasi. Berikut mengenai terapi cairan intraoperatif. Yang pertama, kita harus menghitung kebutuhan cairan normalnya menggunakan Holiday Sagar formula. Ini bisa menggunakan yang satuannya per hari ataupun per jam. Kalau yang per hari itu menggunakan yang angka 150-20. Untuk yang per jam menggunakan angka 421.
Setelah itu kita perbaiki kekurangan cairan yang belum dapat kita koreksi saat perawatan preoperatif. Dan yang ketiga, kita memperbaiki cairan yang hilang. Itu dengan cara menghitung estimated blood loss, fluid redistribution, kemudian evaporation. Jadi transfusi produk darah dilakukan juga jika HCT kurang dari 24%. Di sini kita menghitung juga presentasi estimated blood loss. Caranya itu kita harus mengetahui EBV terlebih dahulu. Kalau pada laki-laki dewasa 75 ml per kilogram berat badan, pada wanita dewasa 65. Kemudian kita cocokkan dengan klinis pasien. Setelah itu kita bisa mengetahui kira-kira estimated blood loss-nya kelas 1, 2, 3, atau 4. Mengenai bangun dan pemulihan, jadi setelah menghentikan obat anestesi dan eksubasi trakea dilakukan, kita lakukan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka. Kemudian saluran napas pasien kita support hingga refleks napas kembali. Kita periksa kekuatan otot pasien dan koordinasi pasien, seperti kita meminta pasien untuk menggenggam tangan, menjulurkan lidah, dan mengangkat kepala. Dan pasien ini diposisikan ke recovery position untuk mencegah aspirasi. Yang terakhir, mengenai periode post-operatif. Jadi post-operative adverse event yang paling sering terjadi itu adalah gangguan pada sistem respirasi, antara lain obstruksi airway, hipoventilasi, dan hipoksemia. Untuk hipoksemia ini kita bisa lakukan monitoring dengan cara pulse oximetry, terdapat di PACU. Selanjutnya adalah post-operative pain yang sangat sering terjadi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai post-operative pain. Jadi untuk mengetahui apakah pasien itu sedang mengalami pain atau tidak, kita bisa lakukan pengukuran intensitas nyeri pasca operasi pasien secara periodik. Jadi data-datanya ini akan dikumpulkan oleh tim APS dan akan menjadi acuan apakah regimen yang sekarang dijalankan sudah optimal dalam mengurangi nyeri pasca operasi atau belum. Untuk instrumen penilaian nyerinya sendiri, karena pasiennya ada yang sadar dan tidak sadar, untuk pasien sadar itu menggunakan visual analog scale dan numeric rating scale. Sedangkan pada pasien tidak sadar dinilai secara objektif menggunakan behavioral pain scale. Berikut adalah FAS dan NRS. Untuk FAS ini skalanya lebih rinci daripada NRS, namun NRS lebih mudah dimengerti oleh pasien. Interpretasinya sendiri adalah 0 tanpa nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 nyeri berat. Berikut adalah instrumen penilaian nyeri BPS untuk pasien yang tidak sadar. Jadi BPS ini tidak memiliki skor 012 seperti pada FAS dan NRS karena skor minimalnya itu adalah 3 dan maksimalnya 12. Untuk intensitas nyerinya ini diukur dari ekspresi wajah pasien, pergerakan ekstremitas atas, dan reaksi pasien terhadap ventilasi. Untuk interpretasinya ini adalah 3 tanpa nyeri, 4-6 nyeri ringan, 7-9 nyeri sedang, 10-12 nyeri berat. Jadi setelah kita mengetahui klasifikasi nyerinya, apakah mild, moderate, ataupun severe, maka kita lakukan pemilihan analgesik berdasarkan WHO analgesic ladder. Jadi stepnya itu semakin tinggi, maka opiat yang kita gunakan semakin kuat. Seperti tercantum pada gambar berikut. Untuk pemulihan post-operatif, jadi keputusan apakah si pasien sudah dapat discharge atau belum, itu berdasarkan pada scoring PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. Apabila skor PADSS lebih dari sama dengan 9, maka pasien dinyatakan boleh pulang. Jadi kriterianya itu dinilai dari tanda vital pasien, tingkatan aktivitas, mual dan muntah, kemudian intensitas nyeri, dan perdarahan operasi. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan mengenai perioperative medicine in general anesthesia. Terima kasih.